Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-19 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kita masih telah kita bahas tentang babul mawaqit, bab tentang mikot-mikot. Bab berikutnya berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, babul ihram, bab al-ihram. Iya. Baik, di dalam bab ini ada 19 pembahasan. Yang pertama, definisi ihram. Ihram dari kata at-tahrim. Jadi kalau dikatakan ahrama, maksudnya dia telah mulai masuk ke dalam ihram. Dan kadang dikatakan ahrama, maksudnya dia masuk ke tanah haram. Adapun secara istilah, ihram adalah niatul dukhul fi hurumatil haji wal umrah. Ihram adalah niat untuk masuk ke dalam hal-hal yang merupakan hurumat, perkara-perkara yang dihormati atau hal-hal yang tidak boleh dilanggar pada haji dan umrah. Ya. Kadang dibahasakan niatud dukhul fin nusuk. Niat masuk di dalam manasik. Karena rangkaian haji maupun umrah disebut apa? Manasik. Ini yang disebut dengan ihram. Dan sepakat para ulama bahwa ihram adalah dari kewajiban-kewajiban haji. Dan akan datang insyaallah taala penjelasannya. Dan dibedakan di sini antara dua hal, niat dan ihram. Niat al-ihram dan ihram dari apa? Dari miqat. Kalau niat ihramnya sendiri masuk ke dalam ihram, itu bagian dari rukun haji. Adapun ihram dari miqat, itu dari kewajiban apa? Kewajiban haji. Dan ini insyaallah akan datang pada tempatnya. Jadi dikatakan babul ihram. Di sini beliau akan bahas bab yang berkaitan dengan ihram. Apa yang diwajibkan, apa yang disunnahkan, dan seterusnya. Mula-mula Ibnu Qudamah mulai menjelaskan kesunahan mandi ihram. Kata beliau, man arada al-ihrama ustuhibba أي استحب له أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتجرد عن المخيط. Siapa yang ingin ihram, maka disunnahkan baginya untuk mandi. Ya. Ini kesunahan mandi ihram, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi saat ihramnya, sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya. Baik. Ini dari hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan al-fuqaha. Disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan, anak kecil maupun orang tua. Dan ini juga hal yang disunnahkan walaupun terhadap perempuan dan haid, apa perempuan haid dan nifas yang masuk dalam pelaksanaan haji. Iya. Nah, sudah berlalu ya bahwa perempuan yang haid dia boleh masuk dalam seluruh pelaksanaan haji kecuali apa? Tawaf di Ka'bah.
Kemudian yang kedua, Ibnu Qudamah terangkan kesunahan berbersih-bersih. Kata beliau, wa yatanaddaf. Tanaddaf maksudnya dia ambil yang selayaknya dibersihkan. Seperti dia potong kumisnya, dia cabut bulu ketiaknya, dia potong kukunya. Atau apa yang dia perlukan. Ya, jangan sampai pada saat dia ihram nanti, dia perlu untuk memotong kukunya atau mencabut bulu ketiaknya, dia lakukan itu saat ihram. Padahal hal tersebut adalah hal yang dilarang. Ya. Itu alasan yang disebut. Adapun ketentuan khusus bahwa Nabi melakukannya kalau akan ihram, ya tidak ada hadits yang menjelaskan itu ya. Hanya saja tentunya dimaklumi penganjuran hal ini. Agar supaya jangan sampai saat ihram, apalagi dia masuk dalam pelaksanaan haji yang perlu beberapa hari, ya, dia perlu untuk memotong kukunya misalnya atau yang semisal dengan itu, maka dianjurkan supaya dia lakukan sebelum ihramnya. Kemudian berikutnya kesunahan memakai wewangian. Jadi bahasa Ibnu Qudamah ustuhibba ya, istihbab. Dan telah kita terangkan bahwa sejumlah fuqaha membedakan antara sunnah dan istihbab. Mereka katakan bahwa istihbab itu kesunahannya diambil dari nazar, pendalilan, penelitian. Tapi kalau sunnah itu dalilnya pasti dari hadits. Iya. Berikutnya tentang memakai wangi-wangian. Ini berdasarkan hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Kata Aisyah, saya memberikan wangi-wangian atau mewangi-wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ihramnya sebelum beliau berihram. Ini keadaan yang pertama yang Aisyah memberikan wangi-wangian kepada Nabi. Jadi sebelum beliau ihram yang pertama. Yang kedua, walihillihi qabla yatufa bil bait. Pada saat beliau halal, beliau tahallul pertama sebelum tawaf ifadah. Ini di pembahasan haji ya, karena di pembahasan haji ada dua tahallul. Tahallul pertama dan tahallul kedua. Tahallul pertama setelah melempar jamratul aqabah dan setelah bercukur. Kalau sudah melempar jamratul aqabah sudah bercukur, boleh sudah pakai pakaian sebelum tawaf ifadah. Maka Aisyah di sini ketika Nabi sudah pakai pakaian, Aisyah memberikan wangi-wangian kepada Nabi sebelum tawaf di al-bait. Dan Aisyah berkata, wa ka'anni anzuru ila wabisil misk fi mafariki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan saya melihat kepada warna misk itu di mafarik persendian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau dia pakai wangi-wangian sebelum ihram, pembolehannya adalah di badan, bukan di kain ihramnya. Sebab tidak boleh memberikan wangi-wangian pada kain ihram. Ya, karena itu kalau dia berikan wangi-wangian, diberikan di bagian badan yang tidak terkena langsung dengan kain. Ya, dan ini cocoknya di kepala, di ketiak, atau yang semisal dengan itu. Kalau dia berikan wangi-wangian di bagian badan yang kena langsung dengan kain ihram, ini tentunya akan mengakibatkan kain ihramnya berwangi-wangian. Dan akan datang nanti di antara hal yang dilarang dalam ihram adalah memakai wangi-wangian. Tapi Nabi di sini memakai wangi-wangian sebelum apa? Sebelum ihram. Iya. Berikutnya menanggalkan pakaian yang disambung dengan jahitan. Kata beliau, wa yatajarradu atau wa yatajarrada anil makhiyat. Berlepas tajarrud dari al-makhiyat. Apa yang disambung dengan pakaian yang disambung dengan jahitan. Jadi makhiyat ini dia pakaian bersambung dengan jahitan. Ada lengannya, ada kakinya. Ya. Atau di antara kedua sambungannya disambung dengan jahitan seperti sarung. Ya.
Sarungnya orang-orang Indonesia ya. Baik. Dan ini berdasarkan hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi ditanya apa yang wajib ditinggalkan oleh seorang yang muhrim, maka Nabi berkata, la yalbis as-sarawil walal qamis wal baranis walal imamah wala thawban massahu za'faran wala wars wal yuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain. Kata beliau, tidak boleh dia pakai sirwal. Sirwal celana yang luas ya, lebar. Ya, hanya saja nanti kita akan terangkan bahwa sirwal itu boleh ya kalau tidak ada yang lainnya. Tidak boleh pakai komis. Kalau komis ini pakaian atas, ada lengannya, disambung dengan jahitan. Tidak boleh pakai burnus. Burnus ini bajunya orang-orang daerah Maroko, di mana bajunya disambung dengan penutup kepala. Ya. Dan tidak boleh memakai imamah. Karena imamah penutup kepala. Dan tidak boleh memakai baju yang disentuh oleh wangi-wangian za'faran dan wangi-wangian wars. Kemudian Nabi perintah supaya dia ihram menggunakan sarung, rida, dan 2 sendal. Itu sunnahnya ya, dan akan kita terangkan. Baik. Jadi dia tanggalkan dari al-makhyut. Kemudian apa yang dia pakai? Kalau dia tanggalkan seluruh pakaian yang disambung dengan jahitan, kata beliau fi izarin wa ridain abyadaini nadhifaini. Dia memakai apa? Rida dan memakai izar dan rida. Jadi 2. Iya. Yatajarrad anil makhit, kemudian dikatakan wa yalbas izaran wa ridaan. Dia memakai izar dan rida. Ini 2 kain ya. Karena Nabi ihram menggunakan izar dan rida. Dan para sahabatnya pula demikian. Kalian dimaklumi sekarang kain ihram itu 2. Berwarna putih. Satu dililitkan di bawah seperti bersarung. Dan satunya lagi dililitkan di bagian atas seperti orang yang berrida. Ya. Nah, ini sunnahnya. Pakai izar dan pakai rida. Abyadha ini warna putih. Ini sunnahnya ya, warna putih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu thiyabikum al-bayad, falbasuha wa kaffinu fiha mautakum." Pakaian kalian yang paling bagus adalah warna putih. Pakailah pakaian itu dan kafankanlah mayit kalian. Ya, sebagaimana dalam hadits riwayat Muslim. Baik. Kemudian nadhifaini, 2 yang bersih. Ya. Kalau misalnya ridanya ada rida dan sarungnya warna lain, tidak warna putih, anggaplah warna bunni, warna apa namanya? Warna keren atau warna apa namanya, abu-abu atau yang semisal dengan itu, tidak ada masalah. Tapi afdalnya apa? Warna putih. Nadhifa ini 2 pakaian yang bersih. Ya. Kenapa yang bersih? Pertama dia ibadah kepada Allah. Dan Rasulullah bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal." Sungguhnya Allah Maha indah, mencintai keindahan. Kemudian yang kedua, ini tempat berkumpulnya banyak manusia. Dan dari syariat umum ketika berkumpul-kumpul pada hari Jumat diperintah mandi, hari Id mandi juga. Ini menunjukkan bahwa hal yang berkumpul banyak manusia dipakai yang bagus. Iya. Jadi kesunahan memakai sarung dan rida. Kesunahan memakai 2 warna putih yang bersih. Setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan tentang salat 2 rakaat sebelum ihram. Kata beliau, "Tsumma yusalli raka'ataini." Kemudian dia salat 2 rakaat.
Ya, dia sholat 2 rakaat ini kalau ada sebabnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ketika berangkat ke Mekah, beliau ihram dari Dzul Hulaifah. Beliau datangi masjid di Dzul Hulaifah, kemudian sholat. Lalu menunggangi kendaraannya. Nah, dan sholat yang dilakukan di situ oleh Nabi, ada kemungkinan beliau sholat wajib, kemudian jalan. Iya. Dan ada kemungkinan beliau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah, wudu, kemudian jalan. Jadi maksudnya sholat 2 rakaat ini kalau ada sebabnya. Kalau dia datang ke masjid pas tepatan waktu sholat wajib, dia sholat, tidak ada masalah. Atau dia beruduk di miqat, setelah itu dia ingin sholat sunnah 2 rakaat, sunnah wudu, boleh saja. Tapi kalau dikatakan sholat sunnah khusus, sholat sunnah ihram, itu tidak ada. Dikatakan sholat sunnah apa? Khusus sholat sunnah ihram. Ya, jadi 2 rakaat tersebut ini kalau ada sebabnya. Baik, kata beliau wa yuhrim akibahuma wa huwa ayyanwi al-ihram. Nah, kemudian ya, dia melakukan ihram di belakang sholat itu, yaitu dengan meniatkan ihram. Ini niat memasuki ihram namanya. Inilah pembahasan ihram kita. Niatud dukhul fi nusuk. Dan ini yang rukun hajinya. Rukun apa namanya? Ibadahnya. Umrahnya. Sebab kalau dia tidak niat masuk dalam ihram, tidak syah dia sebagai seorang yang muhrim. Tidak syah. Sebagai seorang yang muhrim. Baik. Jadi dibedakan ini antara 2 hal itu tadi. Ini banyak orang yang keliru dalam hal ini. Jadi beda antara niat masuk ke dalam ihram dan berihram dari miqat. Kalau dia masuk dalam ihram, ini hukumnya apa? Dia rukun dari ibadah. Tapi kalau ihram dari miqat, itu terhitung apa? Kewajiban. Kemudian kata beliau wa yustahabbu ayantiqa bihi, dan disunnahkan dia mengucapkan ihramnya. Iya. Disunnahkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal tersebut. Iya. Mengucapkan hal tersebut dan beliau mengajarkan lafaz talbiyah itu. Tapi bukan artinya dia mengucapkan niatnya, dia pun niat dalam hati. Tapi yang dia katakan labbaik Allahumma umrah. Kalau dia memang niatnya umrah. Atau dia katakan labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia niatnya haji. Atau dia katakan labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Kalau dia niatnya tamattu. Menggabungkan antara haji dan umrah. Tamattu atau kalau dia niatnya qiran. Ya. Baik. Iya. Demikian. Jadi ini melafadzkan bacaan ihram. Setelah menjelaskan tentang melafadzkan bacaan ihram ini, iya. Penulis berpindah menjelaskan tentang kebolehan adanya pensyaratan pada ihram. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa yashtarit, dia boleh memberi syarat, disunnahkan untuk mensyaratkan. Iya. Bagaimana cara dia mensyaratkan? Wa yaqulu, dia berkata, Allahumma inni uridu nusuka al-fulani, fa in habasani habis, wa mahalli haitsu habastani. Dia berkata, ya Allah, saya menginginkan nusuk fulani. Misalnya dia berkata, ya Allah, saya menghendaki nusuk tamattu, ifrat, atau qiran. Dia sebut. Fa in habasani habis, kalau saya tertahan oleh suatu udur,
maka tempatku saat saya tertahan tersebut, saat engkau menahanku. Ini pensyaratan ya. Sebab sudah kita singgung kemarin bahwa ibadah haji dan umrah itu wajib disempurnakan. Kapan seseorang tertahan, dia tidak sempurnakan, wajib dia ulangi lagi tahun depannya. Kalau umrahnya wajib dia ulangi, kembali dia datangkan umrah. Jelas ya? Misalnya seorang haji. Di musim haji dikena musibah misalnya. Sakit. Tidak bisa bergerak. Kemudian sakit 1 bulan. Tiba waktu keberangkatan atau pulang, dipulangkan ke negerinya. Hajinya belum sempurna. Ya, maka ini dia wajib untuk haji di tahun depannya. Jelas ya? Wajib untuk haji di tahun depannya. Hanya saja kalau dia mensyaratkan, ya Allah, kalau saya tertahan oleh sesuatu, maka dia menjadi halal gratis. Jelas ya? Jadi misalnya dia sakit, setelah itu dia tidak mampu melaksanakan menyambung hajinya, dia putuskan, maka di sini tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Ini manfaat pensyaratan. Dan memang pensyaratan ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berikan kepada perempuan ya, yang sedang sakit. Baba'ah bintu Zubair bin Abdul Muttalib. Sebagaimana dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim. Baba'ah ini bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin haji, tapi saya sedang sakit. Kata Nabi, huji, hajilah kamu, washtariti, tapi persyaratkan. Anna mahalli haitsu habastani. Syaratkan bahwa tempatku di mana engkau menahanku. Maksudnya tempatku, saya halal di tempat itu kapan saya ada udur. Ya, dan ini penting ya pensyaratan. Kalau perempuan misalnya sedang hamil, dia masuk ke dalam manasik haji, khawatir di tengah jalan dia melahirkan, maka dia syaratkan. Kapan tertahan udur, dia halal atau bebas dari manasiknya. Iya. Dan tidak ada kewajiban dia mengqadha, tidak ada kewajiban dia bayar hadiyu dan selainnya. Ini manfaat dari apa? Pensyaratan. Manfaat dari pensyaratan. Baik. Tapi perlu diingat ya bahwa pensyaratan ini kalau dia khawatir akan tertahan. Dia khawatir akan tertahan. Sebab asalnya Nabi mengajarkan pensyaratan ini untuk perempuan yang sakit ini. Jadi siapa yang khawatir akan tertahan, tidak apa-apa dia persyaratkan. Tapi kalau dia sehat, tidak ada halangan, ya, lalu dia mempersyaratkan karena khawatir kalau tiba-tiba ada apa-apa, menjaga-jaga. Nah, ini tidak disyariatkan ya. Tidak dianjurkan. Walaupun boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya, bahkan kadang bisa mengarah kepada was-was. Iya. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang pensyaratan pada ihram. Setelah itu Ibnu Qudamah jelaskan pembolehan memilih salah satu dari 3 jenis nusuk. Tamattu, ifrad, dan qiran. Kata beliau, wa huwa mukhayyarun. Ya, dan orang yang melakukan ihram ini, orang yang ingin melakukan ihram, mukhayyar, dia boleh memilih. Bainat tamattu wal ifrad wal qiran. Boleh dia pilih antara tamattu, ifrad dan apa? Dan qiran. Sebab ada 3 jenis nusuk. Iya, ada tamattu, ada ifrad dan ada apa? Ada qiran. Nah, dan 3 jenis nusuk ini semuanya ada. Ya, dan dilakukan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Kharajna ma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ama hajjatil wada'." Kami keluar haji bersama Nabi di haji wada'. Faminna man ahalla bin umrah. Di antara kami ada yang ihram untuk umrah saja. Iya. Maksudnya kalau dia ihlalnya umrah saja, ini berarti hajinya haji apa? Haji tamattu. Sebab dia umrah,
Nanti setelah itu tahallul, baru dia ihlal haji nanti kalau masuk musim hajinya. Kemudian kata Aisyah, wa minna man ahalla bihajjin wa umratin. Dan ada yang berihlal ketika ihramnya dia ihlal dengan haji dan umrah sekaligus. Ini haji apa namanya? Haji qiran, sebab dia gabungkan antara haji dan umrah. Ya. Wa minna man ahalla bil hajj. Dan ada yang berihlal dengan haji saja. Ini haji apa? Haji ifrad. Jadi di saat pelaksanaan ibadah haji itu, di antara sahabat ada yang tamattu, di antara sahabat ada yang ifrad, di antara sahabat ada yang apa? Qiran. Ada yang qiran. Baik. Tamattu itu artinya dia melakukan haji dan melakukan umrah dan haji, tapi dia selingi dengan tahallul. Dia selingi dengan apa? Tahallul. Penghalalan. Ini istilah ya di pembahasan haji. Kalau dikatakan tahallul itu dia halal seperti biasa. Boleh pakai pakaian, ya, boleh pakai wangi-wangian, memotong rambut, boleh hubungan suami istri. Ya. Dan itu semuanya dilarang di pelaksanaan ihram. Jelas ya? Karena itu kalau dia tidak ihram dikatakan tahallul. Baik. Jadi orang yang haji tamattu dia gabungkan antara umrah dan haji, tapi diselingi dengan apa? Selingi dengan tahallul. Jadi kalau haji tamattu itu pertama dia ihram dari miqat. Labbaik Allahumma umrah. Kemudian dia jalan ke Madinah, ke Mekah, lalu tawaf, setelah tawaf sa'i. Setelah sa'i dia potong rambut. Dia potong rambutnya. Dia pendekkan atau dia gundul. Jelas ya? Setelah itu dia halal. Menunggu sampai datang apa? Waktu haji tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah dia tanggalkan lagi seluruh pakaiannya, pakai ihram lagi. Kemudian dia meniatkan ihram dari tempatnya. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian dia berjalan ke Mina tanggal 8, ke Arafah tanggal 9, ke Musdalifah di malam harinya. Kemudian melempar jamrah tanggal 10. Kemudian cukur, menyembelih, kemudian cukur. Setelah itu tawaf ifadah. Kemudian sa'i. Ya. Ini semuanya tanggal 10 ya. Kemudian dia kembali ke Mina. Bermalam 3 malam sunnahnya di Mina. Dan melempar jamrah setelah matahari tergelincir. Nah, dengan ini setelah 3 hari di Mina selesai, dia pulang sudah ke Mekah. Ya, begitu dia ingin kembali ke negerinya, dia tawaf wada. Ini yang disebut dengan apa? Haji apa? Haji tamattu. Jelas ya? Kalau haji qiran itu sama dengan tamattu. Hanya saja bedanya ini digabungkan langsung antara haji dan umrahnya, tidak ada tahallulnya. Jadi begitu dia dari miqat dia ihram, anggaplah misalnya tanggal 1 Dzulhijjah dia ihram dengan niat qiran. Dia tawaf di Ka'bah kemudian sa'i. Setelah sa'i dia menunggu, tidak mencukur rambut. Menunggu, masih pakai kain ihram. Sebab dia belum apa? Belum tahallul. Dia tunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Begitu masuk tanggal 8 Dzulhijjah langsung berangkat ke Mina, setelah itu ke Arafah tanggal 9 dan seterusnya, sama dengan amalannya siapa? Orang yang haji tamattu, hanya saja di satu hal berbeda di masalah sa'inya. Kalau dia sudah sa'i di awal kali datangnya, maka dia tidak perlu sa'i lagi setelah tawaf ifadah. Baik. Ini haji apa? Qiran. Kalau haji ifrad, dia memang datang bukan untuk umrah. Dia memang datang untuk haji saja. Untuk apa? Haji saja. Baik. Ini perbedaan-perbedaannya ya. Dan insyaAllah akan datang rincian-rinciannya lagi. Baik. Jadi dia mukhayyar. Boleh memilih salah satu dari 3 nusuk. Boleh tamattu, boleh ifrad, dan boleh apa? Qiran. Baik. Kalau dia boleh memilih, adakah nusuk yang paling afdal? Ibnu Qudamah terangkan. Wa afdaluha at-tamattu. Nah, ini pembahasan yang 13.
Yang paling afdalnya adalah apa? Tamattu. Ya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ya menganjurkan tamattu itu. Dan beliau bersendiri ya mengharapkan ya andai kata beliau tidak membawa sembelihan, maka beliau akan melakukan haji tamattu. Nah, baik. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di mana beliau berkata, "Lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asukil haji. Wa ja'altuha umrah." Kemudian kata beliau, "Faman kana minkum laysa ma'ahu hadyun falyuhilla wal yaj'alha umratan." Kata Nabi, andai kata saya memiliki apa yang akan datang dari perkaraku, ya, saya tidak akan membawa haji. Maksudnya andai kata apa yang sudah berlalu Nabi miliki untuk bisa kembali lagi, dia ulangi lagi, beliau akan berangkat tanpa membawa apa? Hewan sembelian. Ya. Tapi karena beliau bawa hewan sembelian, maka hajinya menjadi haji apa? Haji qiran. Ya. Hajinya menjadi haji qiran. Baik, andai kata saya tidak membawa hewan sembelian, kata Nabi, saya akan jadikan haji itu sebagai umrah. Nah, jadi umrah dahulu, kemudian tahallul, kemudian haji. Berarti itu apa? Tamattu. Menunjukkan ini yang paling afdal. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa siapa yang tidak membawa hadiyu, tamattu menjadi wajib baginya. Ini pendapat Ibnu Abbas ya, dan sebagian ulama. Ya. Dan ini pendapat sebenarnya punya sisi kekuatan dari arah dalil. Ya, dari arah apa? Dalil. Hanya saja menjadi masalah kalau dikatakan wajibnya. Karena Abu Bakar dan Umar, mereka hajinya haji apa? Qiran. Sampai setelah Nabi SAW meninggal. Banyak sahabat seperti itu. Ya, karena itulah pendapat bahwa haji tamattu paling afdal itu yang lebih kuat. Adapun yang mengatakan bahwa siapa yang tidak membawa hadi, dia wajib untuk tamattu. Ya, ini saya tadi katakan sebenarnya pendapatnya punya sisi kekuatan. Tapi yang mengatakan tidak wajib itu lebih kuat. Baik. Kemudian berikutnya kata beliau, summa al-ifrad. Setelah tamattu apa yang paling afdal? Kata Ibnu Qudamah, ifrad, haji ifrad. Iya. Apa itu haji ifrad? Beliau terangkan. Ayyuhrima bil haji mufradan. Nah, yaitu dia ihram dengan haji saja. Jadi ketika dia di miqatnya, dia hanya membaca ihram labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu, ya, dia menunggu sampai pelaksanaan ibadah haji. Atau dia melakukan ibadah hajinya langsung. Baik. Ini ifrat ya. Kemudian yang ketiga setelah ifrat apa? Tsummal qiran, kemudian qiran. Ya. Kemudian qiran. Nah, ini urutannya kalau Ibnu Qudamah. Ini urutannya. Hanya saja sebagian ulama ya berpendapat bahwa yang paling afdalnya tamattu, kemudian qiran, kemudian ifrat. Jadi qiran di atasnya apa? Ifrat. Dan ini pendapat lebih kuat. Ya, karena di dalam qiran terdapat dua nusuk sekaligus. Dia gabungkan antara umrah dan apa? Haji. Maka itu lebih utama daripada orang yang melakukan haji saja. Daripada orang yang melakukan haji saja. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan definisi qiran itu apa? Iya. Dan ini kita ambil pendalilan kebolehan memasukkan umrah ke dalam haji sebelum tawaf umrah. Kata beliau, wa huwa ayyuhrima bil umrah thumma yudkhila 'alaiha al-hajj. Qiran itu adalah dia berihram dengan umrah, kemudian dia masukkan padanya haji. Ini salah satu ya dari bentuk qiran. Salah satu dari bentuk apa? Qiran. Karena qiran itu punya dua bentuk.
bentuk yang pertama dari miqat, dia sudah niat dua-duanya sekaligus. Dia berkata labbaik Allahumma hajjan wa umrah, atau sebaliknya labbaik Allahumma umratan wa hajjah. Ini yang pertama, dia sudah gabungkan dari mana? Dari miqat. Iya. Qiran yang bentuk kedua, dia asalnya berihram dengan umrah, labbaik Allahumma umrah. Tapi begitu dia jalan, sebelum memulai tawaf, dia masukkan hajinya di situ. Ya, dan ini dibolehkan ya, kalau ada udzur. Ya. Kalau ada udzur di dalam hal tersebut, atau kalau dia ingin merubahnya, ya, tidak dipermasalahkan. Dan ini yang didefinisikan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Baik. Kemudian kata beliau, walau ahrama bil haji, law thumma adkhala alaihi al umrah lam yanaqid ihramuhu bil umrah. Ini penjelasan kalau umrah dimasukkan ke dalam haji. Ya, kalau tadi dia umrah, kemudian dia masukkan haji ke dalam apa? Umrahnya. Ini bagaimana kalau sebaliknya, syah atau tidak? Ibnu Qudamah menjelaskan kalau dia ihram untuk haji, misalnya dia berkata labbaik Allahumma hajjan, niatnya ifrad. Tsumma dakhala alaihi al-umrah. Setelah itu dia ingin dia rubah. Oh, rubah saja. Kita masukkan umrah di dalamnya. Nah, ini kata beliau lam yanaqid ihramuhu bil umrah. Maka ihramnya dengan umrah itu tidak syah. Tidak terhitung. Yang terhitung apa? Hajinya saja. Jelas ya? Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah telah menjelaskan tentang urutan dari 3 nusuk, tamattu, ifrad, qiran. Ya, dan beliau terangkan tentang masalah menggabungkan dan memasukkan ibadah ke dalam umrah, ke dalam haji, atau haji ke dalam umrah. Ya. Setelah beliau uraikan hal ini, Ibnu Qudamah melanjutkan pembahasan, menerangkan tentang apa? Bacaan talbiyah. Ya, dan tempat pelaksanaan talbiyah tersebut. Iya. Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya perlu terangkan di sini ya tentang pembahasan yang terakhir tadi. Memasukkan umrah ke dalam haji. Jadi sudah haji, kemudian niat, dia masukkan dalamnya apa? Umrah. Kalau kesimpulan Ibnu Qudamah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini memang yang masyhur ya di mazhab Imam Ahmad. Ini pendapat kebanyakan ulama. Hanya saja orang-orang Hanafiyah berpendapat hal tersebut boleh. Iya. Berpendapat hal tersebut boleh. Jadi dari ifrad berubah menjadi qiran. Kalau orang-orang Hanafiyah. Dan pendapat ini dikuatkan dalam sebagian riwayat. Karena dalam hadits Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ahalla bil hajj. Beliau ihlal dengan haji. Dalam sebuah riwayat afrada bil hajj. Dari miqat beliau ifrad dengan haji. Tapi dimaklumi bahwa hajinya Nabi haji apa? Qiran atau ifrad? Hah? Saya tanya, hajinya Nabi haji ifrad atau qiran? Qiran yang dilakukan oleh Nabi. Ya, dan itu yang dilakukan oleh banyak sahabat. Jadi haji Nabi qiran dimaklumi. Tapi ternyata di dalam hadits Ibnu Abbas, ketika di miqat, Nabi hanya ihlal dengan haji saja. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau labbaik Allahumma hajjan ini ihlal untuk apa ini? Haji apa? Haji ifrad ya. Berarti dari sini dengan sendirinya
Nabi memasukkan lagi umroh ke dalam apa? Ke dalam haji. Ya, dan ini menunjukkan bolehnya, berbeda dengan apa yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Dan ini pendapat orang-orang Hanafiyah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin cenderung lebih menguatkan pendapat ini tentang bolehnya. Baik. Dan tentang ketidakbolehan yang disebut oleh Ibnu Qudamah, mereka berdalilkan dengan sebagian riwayat. Hanya saja ada kelemahannya dalam sebagian riwayat itu. Baik. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan tentang talbiyah. Kata beliau, "Fa idza stawa ala rahilatihi labba." Kalau dia sudah sempurna di atas kendaraannya, dia bertalbiyah. Apa yang dibaca dalam talbiyahnya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Iya. Ini bacaan talbiyah, bacaan sangat agung ya. Kandungannya juga sangat besar. Talbiyah ini disunnahkan setelah ihram, begitu sudah di atas kendaraan dia bertalbiyah. Dia baca talbiyahnya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadits Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, wa istahabbul iktsaru minha. Ini tentang kesunahan memperbanyak talbiyah. Dan ini berdasarkan beberapa hadis. Ya, karena memang kebanyakan hadis yang menjelaskan tentang manasik haji disebutkan talbiyah yang banyak. Ya, menunjukkan disunnahkannya memperbanyak talbiyah. Apalagi ada hadis-hadis yang menerangkan keutamaan talbiyah tersebut, kebaikannya. Ya, tidak ada yang bertalbiyah kecuali di sebelah kanan dan kirinya pepohonan, bebatuan, apa saja ikut bertalbiyah. Ya. Maka memperbanyak talbiyah adalah hal yang apa? Hal yang disunnahkan. Iya. Kemudian kata beliau, masih menjelaskan tentang talbiyah, kesunahan mengangkat suara saat bertalbiyah bagi selain perempuan. Kata Ibnu Qudamah, wa raf'us saut biha, disunnahkan mengangkat suaranya. Nah, karena ini syah dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Imam Ahmad, Al-Bukhari dalam tarikhnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Jibril atani fa amarani an u'lina talbiyah." Sungguhnya Jibril mendatangiku dan Jibril memerintah aku untuk menjaharkan, mengumumkan, memperbesar bacaan talbiyah. Iya. Baik. Dan di dalam hadits riwayat At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul haji afdal?" Haji apa yang paling afdal? Kata beliau, "Al-ajju was-sajju." Al-ajju itu artinya talbiyah yang banyak. As-sajju artinya menumpahkan darah, yaitu dengan menyembelih hewan sembelihan. Nah, itu haji yang paling afdal. Baik, tapi ini kata Ibnu Qudamah dikirim nisa untuk selain perempuan. Jadi sunnah mengangkat talbiyah untuk laki-laki saja. Adapun untuk perempuan tidak disunnahkan. Iya. Karena perempuan diperintah untuk apa? Tidak mengangkat suaranya di dekat laki-laki. Iya. Sebagaimana yang telah dimaklumi. Dan ini termasuk hal yang disepakati di kalangan ulama. Baik. Kemudian kata beliau, ya, Ibnu Qudamah menjelaskan tempat-tempat pembacaan talbiyah yang lebih disunnahkan lagi, dijaharkan. Kata beliau, "Wa hiya akadu fima idza ala." Wa hiya akadu fima
idza ala nasyazan. Talbiyah ini lebih disunnahkan lagi, diangkat dan dikeraskan suara. Kalau apa? Dia naik di atas tempat tinggi. Nasyad. Aw habata wadiyan, atau dia turun ke wadi, ke lembah. Iya. Sama seperti seorang musafir secara umumnya, kalau dia naik ke atas tempat tinggi, ya, dia bertakbir, kalau dia turun dia bertasbih. Sebagaimana dalam hadits Jabir riwayat Al-Bukhari. Kami kalau naik bertakbir, kalau turun apa? Bertasbih. Ya. Dan ini sama karena memang yang disyariatkan bagi orang yang haji kebanyakannya membaca talbiyah. Di tempat yang tinggi dia baca talbiyah, tempat yang turun dia baca talbiyah juga. Ausami amulabbian, demikian pula kalau dia mendengar orang yang bertalbiyah. Ada orang yang bertalbiyah dia dengar, nah dia teringat ikut bertalbiyah juga, membesarkan suaranya. Au fa'ala mahdhuran nasiyan, atau dia melakukan pelanggaran dalam keadaan lupa. Ya, dia lupa misalnya dia tutup kepalanya, maka di sini dia bertalbiyah agar supaya ada bentuk pengagungan. Nah, awlaki raqiban, atau dia menjumpai orang yang berkendaraan. Wa fi adbari shalawatil maktubah, demikian pula di belakang salat-salat wajib. Ya. Wa bil ashar, di waktu-waktu sahur. Wa iqbalil laili wan nahar, di waktu datangnya malam dan siang. Di waktu pagi dan di waktu petang maksudnya. Ya. Keadaan-keadaan ini datang ya sebagian riwayat-riwayat dari as-salaf. Ya, dan secara umum bahwa talbiyah telah kita terangkan bahwa dia adalah hal yang disunnahkan bagi orang yang ihram. Maka tidak ada masalah kalau misalnya di tempat-tempat yang disebutkan tadi diangkat dan dijaharkan. Dan itu dilakukan oleh sejumlah dari as-salaf. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang ihram.